Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Ulia Fahma dengan NIM 2025301633, mahasiswa PBG Guru Tertentu Tahap 3 tahun 2025, program studi pendidikan guru sekolah dasar di LPTK Universitas Muria Kudus. Pada hari ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SD Islam Puspa Bangsa dengan materi rantai makanan. Demikian perkenalan dari saya. Sekian, terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, semangat pagi luar biasa. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat belajarnya. Allahu Akbar. SD Islam Puspa Bangsa. Yes, it's the best. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Kaila. Silakan. Lanjut Kaila. Let's pray together. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Silakan duduk kembali Kaila. Oke, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang apa pelajarannya? IPAS. Pelajaran IPAS yaitu tentang rantai makanan. Nah, sebelum itu sekarang kita akan menyanyikan lagu Indonesia Hari Merdeka. Silakan berdiri semua. Rasa
stop, yaitu mindfulness. Sekarang kalian pejamkan mata kalian, dipejamkan dulu matanya. Tangannya, kedua tangannya diletakkan di atas paha. Di atas paha, mana pahanya? Paha, 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 di atas paha. Dipejamkan matanya. Sambil dengarkan. Dipejamkan matanya, didengarkan suaranya. Kalian bayangkan kalian sedang belajar di sebuah pedesaan. Dan di sana terdapat sawah, suara burung-burung. Sambil tarik nafas dalam-dalam, hembuskan. Tarik nafas lagi, hembuskan. Di sawah itu terdapat burung, ada sungai, dan ada hewan-hewan lainnya. Ada para petani yang sedang bekerja dan tadi-tadi. Tarik nafas lagi. Konsentrasi, buang. Tarik nafas lagi. Buang. Oke, boleh dibuka matanya. Sekarang boleh dikeluarkan bukunya masing-masing dan alatnya. Anak-anak, kalian tadi sudah melakukan teknik namanya teknik stop. Itu untuk mengajak kalian itu melatih fokus untuk belajar. Tadi sudah dijelaskan di teknik stop tadi, kalian dibayangkan di sawah, ada belajar di sebuah sawah. Terus tarik nafas. Lalu agar dapat bertahan hidup itu, makhluk hidup apa yang dilakukan oleh makhluk hidup untuk bertahan hidup? Bernafas. Terus apa lagi selain bernafas? Makan. Terus apa lagi? Tidur, istirahat. Coba perhatikan di sekitar kalian. Apa yang terjadi jika tidak ada makanan? Makan? Mati. Tidak bisa bertahan hidup. Lalu, apakah manusia, tumbuhan, dan hewan itu dapat bertahan hidup tanpa makhluk hidup lainnya? Apakah bisa? Tidak bisa, karena makhluk hidup itu saling membutuhkan, saling bergantung satu sama lain. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama, untuk kalian melalui kegiatan mengamati video rantai makanan, peserta didik dapat menyimpulkan pengertian rantai makanan dengan tepat. Yang kedua, melalui kegiatan mengamati video rantai makanan, peserta didik dapat menyebutkan komponen dalam rantai makanan dengan tepat. Yang ketiga, melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat menganalisis peran makhluk hidup pada rantai makanan dengan tepat. Yang terakhir, melalui kegiatan penugasan kelompok, peserta didik dapat membuat diorama rantai makanan dengan ekosistem tertentu dengan tepat. Itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sekarang silakan kalian amati video pembelajaran tentang ekosistem. Disimak baik-baik videonya. Halo semuanya, sudah siap buat belajar hari ini? Hari ini kita akan belajar mengenai
rantai makanan. Makanan dan dimakan. Ayo siap-siap kita mulai belajarnya. Jangan lupa berdoa dulu ya sebelum belajar. Kalau bagian set di kunci mengejar tikus atau katak yang menangkap serangga. Nah, itu tadi adalah contoh dari rantai makan. Rantai makanan merupakan peristiwa makan yang dimakan yang terjadi di alam. Setiap makhluk hidup membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Nah, disinilah rantai makanan berperan penting. Rantai makanan adalah urutan perpindahan energi makanan dari tumbuhan hijau atau dikenal ke herbivora, pemakan tumbuh herbivora, pemakan tumbuhan, kemudian ke karnivora, pemakan udang, dan seterusnya. Rantai makanan memiliki peran masing. Komponen rantai makanan yang pertama itu produsen. Makhluk hidup yang dapat membentuk makanan sendiri, biasanya tumbuhan hijau. Mereka menggunakan sinar matahari untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi makanan melalui proses fotosintesis. Komponen rantai makanan yang kedua adalah konsumen. Konsumen merupakan dapat membuat makanan sendiri sehingga mereka harus memakan makhluk hidup lain. Konsumen dibagi menjadi beberapa tingkatan. Konsumen tingkat 1 itu herbivora, memakan tumbuhan. Contohnya kelanjutan tingkat 2 adalah karnivora, pemakan daun, contohnya ular dan kata. Konsumen tingkat 3 itu ada karnivora dan singa. Komponen rantai makanan yang ketiga itu pengurai. Makhluk hidup yang mengurai sisa-sisa yang lebih sederhana seperti protein dan zat. Zat-zat ini kemudian dapat dimanfaatkan kembali oleh produsen. Nah, ini dia rantai makanan. Karena matahari menghasilkan energi cahaya, rumput menghasilkan makanan dari fotosintesis atau yang dikenal produsen. Belalang memakan rumput sebagai yang menghasilkan makanannya sendiri biasanya melalui fotosintesis seperti tumbuhan dan serangga. Itu produsen. Produsen itu yang bisa menghasilkan makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Rumput-rumputan, tumbuhan itu semuanya namanya produsen. Lalu yang kedua ada konsumen. Apa itu konsumen? Adalah organisme yang memakan organisme. Organisme yang memakan organisme lain. Konsumen dibedakan menjadi 3. Yang pertama, konsumen 1, yaitu hewan herbivora yang memakan produsen. Jadi konsumen 1 itu hewan herbivora. Hewan herbivora itu memakan apa? Tumbuhan. Jadi yang makan produsen tadi konsumen satunya. Konsumen 1 yang memakan produsen. Produsennya tadi apa? Tumbuhan. Terus ada konsumen 2, yaitu hewan karnivora. Apa itu hewan karnivora? Pemakan daging yang memakan konsumen 1. Jadi konsumen 2 itu yang makan konsumen 1. Bu, bisa nggak Bu konsumen 1 yang memakan konsumen 2? Tidak? Tidak bisa. Itu sudah urutannya konsumen 1, setelah konsumen 1 konsumen 2. Konsumen 2 yang memakan konsumen 1. Konsumen 1 itu dimakan oleh konsumen 2. Lalu yang ketiga, konsumen 3 itu juga hewan karnivora yang memangsa konsumen 2 berada di puncak rantai makanan. Ini konsumen 3 itu puncak rantai makanan. Apa Bu maksudnya? Konsumen 3 itu sudah tidak bisa dimakan oleh hewan lain. Biasanya hewan buas. Ya. Konsumen 3 yang memakan konsumen 2. Bu, kalau konsumen 2 yang memakan konsumen 3 bisa nggak? Tidak bisa karena puncaknya rantai makanan itu berada di konsumen 3. Ngerti?
yang terakhir dalam rantai makanan itu ada yang namanya dekomposer. Dekomposer itu adalah organisme seperti Yang mati diurai si bakteri. sekali lagi mulai awal 1, 2, 3. Ayo makanan, silakan makanan. Ada produsen, konsumen dan pengurai. Produsen buat makanan sendiri, tapi membutuhkan bantuan matahari. Si konsumen mencari makan setiap hari untuk menambah banyak-banyak energi. Ketika sudah mati, tak akan makan lagi. Jamur beraksi mengurai hewan mati. Mana di mana rumput-rumput segar, rumput-rumput segar dimakan si belalang. Mana di mana belalang-belalang kecil, belalang-belalang kecil dimakan kakak lapar. Kakak dimakan ular, ular dimakan elang, elangnya mati diurai si bakteri. Kakak dimakan ular, ular dimakan elang, elangnya mati diurai si bakteri. Tepuk tangan dulu dong. Jadi sudah paham ya rantai makanan tadi ya? Dan setelah itu kalian sudah duduk bersama kelompoknya masing-masing. Sekarang kita kelompokan untuk mengerjakan tugas. Coba maju masing-masing kelompok, perwakilannya maju ke depan. Ayo maju ke depan. Sini, maju ke depan sini. Sini. Hadap dia. Dia. Sekarang tutup matanya. Tutup mata. Kalian pilih, ayo Fizan dulu. Tutup mata. Ayo, Kayla. Ini. Dan sekarang boleh kembali ke tempat. Kelompok 1, kelompoknya Firza mendapatkan apa? Gambar apa? Gambar laut. Kelompoknya Kayla? Hutan. Kelompoknya Nana? Sawah. Nah, itu ekosistem yang akan kalian buat sebentar lagi. Ekosistem laut. Firza. Dan ya, jangan sebentar. Ekosistem sawah siapa? Ekosistem hutan. Dan kalian amati dulu itu gambarnya ada apa, di ekosistem laut ada apa, di ekosistem sawah ada apanya saja itu, di ekosistem hutan ada apa. Sekarang kalian gunting, digunting. Ya, digunting. Kenapa? Digunting dulu, digunting. Nanti yang besar, yang ekosistem tadi, gambar ekosistem apa itu ditempel di tengah. Tahu? Terus di situ ada tulisan masing-masing ekosistem kan? Ekosistemnya ditulis, ditempel di atas.
jelaskan ada apa saja di ekosistem laut itu. Roh. Lalu rumput laut dimakan. Lalu ikan kecil dimakan. Lalu terima kasih, tepuk tangannya dulu untuk kelompok ekosistem laut. Boleh kembali ke tempat. Sudah anak-anak? Sudah paham belum tentang ekosistem tadi? Sekarang kita akan mengadakan latihan. Ini bukan tugas kelompok lagi, tapi sendiri dikerjakan sendiri. Sudah bukan. Bagaimana tadi pembelajarannya? Seru? Senang? Sekarang kita simpulkan pembelajaran yang kita laksanakan pada hari ini, yaitu tentang rantai makanan. Rantai makanan itu adalah urutan peristiwa makan dimakan antar organisme untuk perpindahan energi dan nutrisi dalam suatu ekosistem. Tadi contohnya ada ekosistem sawah, hutan, sama laut. Lalu di dalam ekosistem itu rantai makanan itu ada beberapa komponen, yaitu produsen, konsumen, dan dekomposer. Produsen tadi yang menghasilkan makanan. Contohnya apa? Tumbuhan. Lalu ada konsumen tadi, ada konsumen berapa saja? 1, 2, dan 3. Konsumen 1 memakan apa? Produsen, yaitu tumbuhan. Konsumen 2 memakan apa? Ayo misalkan. Konsumen 2 memakan konsumen 1. Konsumen 3 memakan konsumen 2. Konsumen 3 bisa dimakan oleh lagi nggak? Iya. Karena puncaknya rantai makanan. Jadi konsumen 3 akan mati dan diuraikan oleh jamur atau dekomposer. Kemudian jadi tanah subur. Untuk menyuburkan apa tanah itu? Menyuburkan tanaman. Mengerti? Paham? Ingatkan ya anak-anak, kalian itu ada di masa-masa pembelajaran. Kita menuntut ilmu itu untuk apa? Kalian menuntut ilmu di sekolah untuk apa? Agar menjadi sukses. Kesuksesan itu ada di tangan kalian sendiri. Makanya harus semangat belajar. Oke? Siap? Semangatnya dulu coba, tampil semangat. Siapa yang bisa menyanyikan lagu Anak Kami Sayang? Ayo coba kita nyanyikan bareng-bareng. 1, 2, 3. Mana di mana anak kami sayang, anak kami sayang ada di pohon madu. Mana di mana jantung hati saya, jantung hati saya ada di kembang batu. Kata Marita kata Marita kata Marita ada di kampung baru. Kata Marita kata Marita kata Marita ada di kampung baru. Tepuk tangan buat kita semua. Itulah pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Bu Mulia, apa yang kalian pelajari pada hari ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Semoga kalian dijadikan anak yang sukses semua. Amin.
terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Kayla.